Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 5? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan pastinya semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan mempelajari bab yang kelima, yaitu Rasulullah idolaku. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Bapak ingatkan, Bapak mohon kepada kalian semua agar kalian tetap fokus dalam mendengarkan dan melihat pembelajaran kita hari ini, karena pembelajaran kita hari ini cukup panjang berkaitan dengan kisah-kisah para rasul dan nabi. Nama-nama 25 rasul dimulai dari nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam, sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Ia adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi manusia. Coba kalian lihat, renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Shadaqallahu lazim. Kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Talut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung, binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin.
Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya ialah mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung itu ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang yang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyas menggantikan dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Nabi Ilyas. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itulah lahirlah Nabi Yunus alaihi salam. Terakhir, kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak, akan diwarisi putranya. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah setelah usia lebih kurang 2 tahun. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digeluti saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad pada usia 40 tahun. Beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Kesimpulan, silakan kalian baca ya. Ini ada kesimpulannya setelah kalian baca dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, Rasul kita memiliki sifat wajib ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Semua rasul mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini ada soal latihan. Silakan kalian mengerjakan soal ini di buku tulis agamanya seperti biasa. Jika sudah selesai, silakan japri ke Bapak melalui Classroom ataupun WA yang masih belum bisa menggunakan Classroom. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Semoga pertemuan kita membawa manfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah ridhoi dan Allah berkahi. Kurang lebih Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.